salah satu hal ini kalau Anda tidak bisa mengatasinya, kalau Anda semuanya tidak bisa mempelajarinya dengan benar, saya yakin Anda semuanya ke depan pasti gagal panen. Karena tidak ada cempe yang bakal lahir. Itu harus benar diingat. Jadi percuma saja Anda membeli kambing bagus, percuma saja Anda membeli kambing mahal, bila mana Anda semuanya tidak memahami kambing birahi, tidak bisa memahami kambing bunting, tidak bisa memahami proses perkawinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel Samudra Etawa. Dan alhamdulillah sahabat Samudra Etawa semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai dunia peternakan, khususnya kambing PE teman-teman semuanya. Jadi khusus hari ini kami akan memperjelas mengenai mungkin kambing yang positif bunting teman-teman semuanya. Jadi kami akan perjelas dan kami akan beritahukan ciri-cirinya atau tanda-tandanya kambing positif bunting itu gimana, terutama induk teman-teman semuanya. Karena sangat banyak sekali pada sahabat Samudra Etawa semuanya yang masih belum memahami spek mungkin kambing betina induk yang posisinya bunting, itu sangat banyak sekali yang masih belum memahaminya. Jadi kali ini di kandang kami mungkin ada contoh 4 ekor induk teman-teman semuanya. Jadi 4 ekor induk. Jadi semuanya sudah induk, bukan darah. Kalau untuk darah itu mungkin sangat mudah sekali dideteksi untuk kebuntingan. Tapi untuk hari ini ada 4 ekor induk. Kami mungkin akan memberikan contohnya sedikit saja untuk teman-teman semuanya. Jadi di kandang kami ada 4 ekor induk, yang 2 ekor sudah positif bunting, yang 2 ekor masih belum bunting alias belum kawin. Dulu pernah dikawinkan tapi belum bunting. Jadi kami mulai dari yang mungkin pertama dulu. Ini bisa diamati induk, terutama untuk mengamati kambing induk teman-teman semuanya. Kambing sudah induk itu kita amati dari pertama punting susu. Jadi bisa dilihat untuk jenis punting susunya masih ngisi, masih agak besar seperti itu. Jadi kalau motif spek punting susu seperti ini, jadi harapannya maksudnya untuk kambingnya yang jelas, kalau punting susunya seperti ini, saya yakin ini masih belum positif bunting. Kalau sudah dikawinkan tidak tahu, tapi yang jelas intinya kambing dengan spek punting seperti ini, saya yakin 75% atau bahkan 80% ini masih belum bunting. Karena untuk punting susunya masih ngisi seperti ini. Jadi punting susunya masih ngisi. Jadi ini saya yakin, walaupun saya tidak tahu, pasti ini masih belum positif bunting. Dan lanjut untuk spek yang kedua, badannya seperti ini. Kita lihat dari punting susunya. Ini punting susunya sudah mengering, bisa dilihat. Walaupun kambing ini punting susunya sudah mengering, jadi tidak produksi teman-teman semuanya, saya yakin kambing ini pun juga masih belum positif bunting, alias kambing ini masih belum isi. Jadi untuk kambing yang nomor 2 ini punting susunya sudah kering, tapi saya yakin kambing ini masih belum isi. Dari badannya seperti ini. Terus untuk yang nomor 1 tadi badannya seperti ini. Ini yang nomor 1 lebih jelas karena punting susunya masih ngisi seperti ini. Jadi saya yakin ini masih belum bunting. Dan lanjut yang nomor 3. Nah ini dia ada warna hitam. Badannya seperti ini. Ini yang nomor 3. Kita lihat, kita cek dari punting susunya. Nah ini dia untuk punting susu ini sudah kering. Jadi punting susu ini sudah kering, sama dengan yang nomor 2 teman-teman semuanya. Jadi sama dengan yang nomor 2. Saya yakin untuk kambing jenis model seperti ini pasti sudah positif bunting. Itu dari segi punting teman-teman semuanya. Jadi nanti kenapa kok bisa saya istilahnya menggarisbawahi kambing ini bunting, nanti saya perjelas untuk tandanya yang lain. Jadi ini yang nomor 3, punting susunya seperti itu, badannya seperti ini. Ini saya pastikan kambing ini sudah positif bunting minimal 2 bulan, bahkan bisa 3 bulan ini. Jadi 3 bulanan mungkin. Minimal 2 bulan. Dan lanjut yang terakhir teman-teman sekalian, ini spek yang nomor 4. Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama, badannya seperti ini, sudah besar, badan sudah besar. Nah, kita lihat dari punting susunya, ini kita bisa lihat. Nah, punting susu sudah kering, ambingnya sudah mekar. Artinya kapurane susu wis melorot. Jadi untuk punting sudah kering,
punting kering terus didukung ambing susu. Jadi ambing susu kapurane wis melorot atau medun. Seperti ini, puntingnya begat. Jaraknya jauh, lebar untuk punting. Jadi puntingnya lebar, jarak antara punting satu dengan yang lain itu lebar jaraknya. Terus ambingnya atau kapurane wis medun atau melorot. Jadi seperti ini. Jadi ini jelas untuk yang nomor 4 ini dipastikan sudah positif bunting. Istilahnya sudah positif bunting. Untuk terakhir yang nomor 4. Ini perkiraan bunting 4 bulanan. Jadi minimal 3 bulan setengah, bahkan bisa 4 bulan lebih. Minimal 3 bulan setengah lah. Ataupun kisaran 4 bulanan untuk spek yang nomor 4, nomor terakhir. Jadi bisa disimpulkan untuk kambing 4 ekor ini semuanya induk. Jadi semuanya induk. Yang positif bunting pertama nomor 4, yang kedua nomor 3. Cuman ini masih belum ada 4 bulan untuk yang nomor 3. Jadi saya mulai langsung dari yang pertama untuk teman-teman semuanya. Kita lihat untuk spek yang nomor 1. Jadi untuk spek yang nomor 1 ini badannya seperti ini. Memang badannya gemuk, tidak kurus. Kita lihat. Jadi badannya gemuk, tidak kurus. Perutnya juga besar seperti ini. Tapi puntingnya jelas positif, masih ngisi. Ini belum kering. Jadi saya pastikan ini masih belum positif bunting. Jadi untuk kambingnya nomor 1 ini, kenapa saya memastikan kambing ini tidak positif bunting? Karena tadi sudah saya cek di ekor. Jadi di bulu ekornya teman-teman. Jadi tadi yang nomor 1 ini sudah saya cek bulu ekornya. Ini saya cek tadi ada bekas lendir di bulu ekor. Jadi di bulu ekornya, kita buka ekornya, kita lihat ada bekas lendir. Jadi kalau kambing tanda-tanda seperti itu, pertama saya pastikan belum bunting. Itu pertama. Kedua, saya cek dari model kemaluannya. Jadi model kemaluannya masih kecil, belum bengkak, belum membesar seperti itu. Itu menandakan kambing ini masih belum positif bunting. Ini yang nomor 1. Jadi alasannya seperti itu. Bisa diingat benar-benar untuk sahabat Samudra Eta semuanya. Misal Anda semuanya punya kambing induk ataupun Anda semuanya membeli kambing induk, bisa dicek kambing Anda secepat mungkin. Mungkin sama apa tidak yang saya maksud tadi. Jadi diperhatikan benar-benar, diteliti benar-benar. Kambing badannya besar, gemuk, puntingnya masih ngisi seperti ini. Jadi punting susunya masih isi. Kalau kita perah, yang jelas ini pasti susu putih, susu normal teman-teman. Jadi masih belum lengket karena dia masih cair, masih produksi. Jadi misal kita perah, ini pasti susu masih susu normal, susu putih. Dan untuk tanda yang pertama menguatkan kami kalau kambing ini belum positif bunting, tadi sudah saya cek. Jadi kaitannya dengan bunting, tetap kita harus mengontrol di bagian ekor, bulu ekor teman-teman semuanya. Bulu ekor kalau memang ada tanda bekas berlendir, saya pastikan kambing ini belum positif bunting. Itu yang harus benar-benar diingat. Dan terakhir mungkin kemaluan kambing. Jadi kemaluan kambing induk, kambing betina ini kita cek. Kalau memang masih belum terlalu besar atau mungkin agak kecil, itu dipastikan masih belum bunting. Itu yang perlu diingat-ingat kepada sahabat Samudra Eta semuanya. Ini yang nomor 1. Alasan kuat saya kenapa kambing ini belum positif bunting. Jadi dari segi punting susu dan bekas lendir seperti itu. Dan lanjut yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 ini saya juga memastikan kambing ini masih belum bunting. Pertama, padahal kambingnya juga tidak terlalu gemuk. Punting susunya sudah mengering padahal. Jadi punting susunya sudah mengering. Jadi jangan salah teman-teman semuanya, walaupun punting susu kering, sudah mengering, itu belum jaminan positif bunting. Karena apa? Karena mungkin anaknya ini sudah agak tua. Contoh misal anaknya sudah 1 tahun lebih, bahkan bisa hampir 2 tahun anaknya, usia anaknya. Jadi karena terlalu lama sekali belum tidak bunting, alhasil untuk produksi susunya sudah mengering. Artinya tidak produksi untuk susunya. Alhasil untuk punting susu pasti kering seperti ini. Ini bisa dicek, bisa dilihat untuk motif susunya. Jadi untuk motif susunya sudah mulai mengering. Ataupun bahkan ada juga kambing yang jenisnya susunya itu tidak terlalu bagus. Kadang-kadang setelah disapih anaknya kadang-kadang langsung mengering sendiri, itu juga ada. Jadi kita harus benar-benar paham dan harus teliti untuk memilah-milah antara kambing ini anaknya sudah tua apa belum, anaknya masih kecil apa
apa belum, apa tidak, itu kita harus bisa memilah-milah. Jadi alasan saya kenapa kambing ini masih belum bunting, dari segi postur badannya teman-teman, kalau memang kambing ini dipastikan positif bunting, badan kambing tidak seperti ini. Jadi badan kambing tidak seperti ini. Kalau memang kambingnya sudah positif atau susunya kering positif bunting, badannya tidak seperti ini. Jadi tetap sama, untuk ngeceknya tetap sama saya. Saya memastikan dengan melihat bulu ekornya. Jadi bekas di bulu ekornya saya lihat. Ini kambing ini juga pernah ada tanda-tanda berlendir karena bulunya lengket seperti itu. Untuk terakhir kemaluan kambing, yang jelas kambing ini belum menandakan dia positif bunting karena kemaluannya masih sering berlendir ataupun belum membengkak seperti itu. Yang saya pastikan untuk kambing ini. Jadi harus diingat-ingat. Mungkin Anda semuanya memiliki kambing spek seperti ini, susu sudah kering, kambingnya mungkin badannya seperti ini. Anda cek sendiri untuk punting susunya itu masih susu putih apa susu yang sudah bening. Dilihat, dicek, nanti dicek untuk ekornya, bulu ekor ataupun kemaluannya bisa dicek. Kalau bulu ekor ada bekas lengket berlendir, itu saya pastikan kambing Anda mungkin tidak positif bunting. Itu harus diingat. Sebenarnya sangat mudah teman-teman semuanya untuk memastikan kambing kita itu sudah bunting apa tidak, sangat mudah, tidak sulit kalau Anda semuanya memang benar-benar teliti. Jadi kalau Anda semuanya memang benar-benar teliti dan bisa memahami ciri-ciri kambing sudah positif bunting atau belum, itu sangat mudah sekali. Dan lanjut yang nomor 3. Jadi ini kita bisa lihat bersama-sama, kambing ini badannya tidak terlalu gemuk. Jadi kambing ini badannya tidak terlalu gemuk teman-teman. Kita bisa lihat seperti ini spek kambingnya. Badannya tidak terlalu gemuk. Jadi dilihat dari badannya seperti ini, tapi untuk punting susunya ini sudah mengering. Jadi kalau kambing ini saya pastikan positif bunting, alasan saya adalah kambing ini pertama dasarnya sudah kering. Setelah kering saya pastikan saya cek untuk susunya. Susunya memang masih putih ini, tapi sudah sangat lengket, artinya sudah kental. Walaupun warnanya masih putih belum bening, tapi susu kambing ini sudah mengental. Nggak encer teman-teman. Jadi beda dengan susu yang masih putih normal tapi encer. Tapi kalau kambing ini walaupun masih putih warnanya tapi sudah mengental, itu menandakan kambing ini positif bunting minimal 2 bulan, bahkan bisa 3 bulan. Itu harus diingat. Itu pertama dari tanda punting susu. Kedua kita lihat dari bulu ekornya tetap sama. Jadi kita lihat dari bulu ekornya, bulu kambing ini, bulu ekor kambing ini yang jelas bersih, tidak ada sama sekali bekas lengket atau bekas berlendir. Itu yang kedua. Ketiga terakhir saya lihat dari motif spek kemaluannya, ini saya nyatakan bisa bunting karena sudah mulai membengkak untuk kemaluannya. Jadi walaupun kambing ini masih 2 bulan ataupun bahkan 3 bulan, saya berani menyatakan kambing ini positif bunting dari segi tanda-tanda yang saya sebutkan tadi. Itu harus benar-benar diingat untuk sahabat Samudra Eta semuanya. Jadi untuk kambing positif bunting minimal 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau memang kambing Anda semuanya sudah mulai mengering punting susunya, pertama untuk bulu rewos, maksudnya bulu ekornya Anda lihat tidak pernah ada keluar berlendir atau lengket. Terus ketiga kemaluannya mulai membengkak. Itu yang memastikan kambing ini insya Allah positif bunting. Untuk yang nomor 3, spek nomor 3. Untuk terakhir untuk yang nomor 4. Jadi untuk yang kambingnya spek nomor 4 ini bisa dilihat badannya. Jadi sudah mulai membesar. Jadi badannya ini sudah mulai membesar, dia mengarah ke agak bawah. Jadi badan perutnya ini sudah mulai membesar tapi dia agak ke bawah. Jadi tidak di atas teman-temannya. Kalau di atas itu kenyang. Beda dengan kambing bunting. Kalau kambing itu perutnya besar, agak di atas, perutnya itu besarnya agak di atas, itu bukan bunting tapi kambingnya kenyang. Mungkin makan terlalu banyak jadi perutnya besar. Tapi kalau untuk spek kambing seperti ini badannya agak ke bawah sedikit perutnya, gandul bahasa Jawane, rodok gandul seperti ini dipastikan bisa positif bunting dari spek perutnya, perut kambing. Ini kalau dilihat dari perut kambing. Tapi kalau dilihat dari spek punting susu, puntingnya sudah kering pertama, dasar utama kering itu menandakan bunting. Terus kedua ambingnya atau kapurani susu ini sudah mekar seperti ini. Ini sudah dinyatakan mungkin 100% ini positif bunting.
Jadi tidak perlu kita mengecek bagian ekor, bulu ekor ataupun kemaluannya, yang jelas tidak perlu, karena kambing ini dari segi punting susu ini sudah dinyatakan positif bunting seperti ini, karena punting susunya kering, keduanya jaraknya punting sudah mulai berjauhan lebar, dan didukung ambing atau kapurane wis melorot atau medun atau membesar. Itu dinyatakan sudah bunting. Minimal kambing ini 3,5 bulan. Jadi minimal 3,5 bulan, bahkan bisa 4 bulan lebih sedikit. Tapi yang jelas minimal kisaran 3,5 bulan. Mungkin untuk tanda-tandanya seperti itu teman-teman, kita memahami kambing positif apa tidaknya, positif bunting apa tidaknya. Terus lagi jangan khawatir untuk teman-teman semuanya, walaupun kambing Anda mungkin tidak jadi bunting, Anda gagal bunting, kambing Anda gagal bunting, Anda sudah kawinkan jarak 5 bulan, Anda tunggu tidak jadi bunting, yang jelas tetap semuanya tetap masih ada harapan bunting. Nah, caranya gimana, Ade? Untuk mengatasi istilahnya kambing kita semuanya bisa secepatnya bunting. Yang jelas untuk rawatannya teman-teman semuanya, untuk rawatan kambing itu memang yang agak sulit bunting itu memang agak sulit. Jadi tidak gampang dan tidak mudah. Pertama mungkin kita cek dulu kambingnya sudah benar-benar sehat apa belum, normal apa belum, mungkin apa perlu dikasih obat cacing dulu. Jadi kita usahakan kita amati benar-benar kambingnya, kambing betinanya. Jadi antara kambingnya sudah normal, sehat, kalau memang butuh diobat cacing seperti itu. Kalau memang istilahnya butuh disuntik vitamin, mungkin bisa disuntik, dikasih berai hormon seperti itu, biar mungkin kambingnya secepat mungkin bisa berai seperti itu, bisa kipit-kipit, berlendir. Jadi semuanya memang tidak gampang, tidak mudah, tapi kita harus benar-benar teliti. Terus mungkin yang lain agar mungkin kambing kita secepatnya bisa birahi, yang jelas mungkin kita bisa dekatkan dengan bejantan. Maksudnya didekatkan dengan bejantan itu gimana? Jadi tidak hanya asal didekatkan dengan bejantan sebelahan teman-teman. Contoh misal di sini ada bejantan, kotak sini, jadi betinanya didekatkan dengan sebelahnya, tidak. Jadi tidak seperti itu maksud saya. Maksud saya kalau memang didekatkan itu kalau bisa kambingnya diturunkan. Jadi kambingnya diturunkan di bawah betinanya, lalu jantannya pun diturunkan di bawah biar dia berdekatan seperti itu. Mungkin sesering mungkin didekatkan bisa. Itu salah satu cara yang paling simpel saja, yang paling mudah. Yang lain mungkin kita harus sesering mungkin kita mandikan, mungkin seperti itu. Cara yang paling mudah. Dan untuk cara yang lain mungkin masih sangat banyak sekali, terutama kita harus benar-benar teliti. Yang kita butuhkan adalah kita harus teliti. Misal kambing ini sudah berlendir misalnya, kadang-kadang ada kambing itu sudah berlendir tapi tidak ada tanda-tanda kipit-kipit. Kenapa tidak kipit-kipit? Karena tidak didekatkan dengan bejantan. Jadi kalau bisa, kalau memang sudah ada kambing ekornya agak berlendir, secepatnya kambingnya diturunkan di bawah, nanti pejantannya pun diturunkan, didekatkan. Mungkin didekatkan bisa 2 jam, 3 jam, ataupun bahkan setengah hari seperti itu, tidak masalah. Biar siapa tahu kambing betinanya itu bisa terangsang, agar secepatnya bisa birahi maksimal. Nanti kalau sudah birahi maksimal baru kita proses perkawinannya. Kalau belum birahi maksimal, kalau bisa jangan diproses perkawinannya. Itu yang Anda harus pahami, Anda harus pelajari benar-benar. Untuk yang lain mungkin ini sebuah proses yang mungkin juga sangat banyak sekali yang mempraktekkan. Misal kita punya kambing, jadi misal kita punya kambing itu sangat susah buntingnya dan sangat susah untuk birahinya. Jadi birahinya itu memang sangat susah, tidak gampang teman-temannya. Birahinya itu susah, tidak gampang. Ini mungkin salah satu cara terakhir yaitu pemaksaan. Artinya apa? Mungkin kita paksa, kita kawinkan, walaupun tidak birahi, kita paksa, kita kawinkan. Misal dikenakan 1 kali saja. Jadi tidak perlu 2-3 kali teman-temannya. Jadi dikenakan 1 kali saja. Agar nanti apa? Kalau kita misal kita paksa, kita kawinkan kena 1 kali, yang kita harapkan mungkin secepatnya bisa terangsang dan bisa birahi maksimal seperti itu. Jadi alternatif terakhir mungkin kita memakai cara mungkin dipaksa. Jadi kita kawinkan kena 1 kali, nanti kita tunggu.
Siapa tahu nanti jarak 2, 3, 5 hari kambingnya bisa birahi maksimal. Jadi alternatif cara yang terakhir ini pun juga bisa ampuh karena juga sangat banyak sekali yang mempraktekannya. Misal Anda punya kambing tidak birahi-birahi, yang jelas Anda bisa paksa dikenakan, dikawinkan sama bejantan. Nanti kita cek, kita lihat. Mungkin jarak 5 hari, 10 hari, 15 hari kita cek terus. Siapa tahu bisa birahi maksimal. Nanti kalau sudah birahi maksimal baru Anda kawinkan dengan tepat. Mungkin hari ini kita kawinkan dikenakan 1 kali 2 kali, besok kita harus cek lagi untuk proses perkawinannya. Jadi besok harus kita cek lagi, kita lihat masih birahi maksimal apa tidak. Kalau masih birahi maksimal harus kita kawinkan. Karena kalau kita tidak kawinkan yang jelas juga berbahaya. Walaupun kemarin sudah kita kawinkan kena 2 kali misal, tapi besoknya masih birahi maksimal tapi tidak kita kawinkan, yang jelas itu bisa berbahaya alias tidak bisa bunting. Karena saya sendiri sudah sangat sering sekali untuk mempraktekkan seperti itu. Jadi kalau bisa, walaupun hari ini sudah dikenakan, sudah dikawinkan, kalau bisa besok harus dicek lagi. Kalau memang masih birahi maksimal, masih kipit-kipit, masih nurut, kalau bisa diusahakan dikenakan lagi, dikawinkan lagi. Minimal ya sekali lah kita kenakan lagi seperti itu. Buat jaga-jaga, siapa tahu yang kemarin tidak jadi ataupun tidak bisa masuk dengan tepat, besoknya kita kawinkan, mungkin harapan kita bisa tepat dan bisa akurat, bisa langsung positif bunting ke depannya seperti itu. Jadi mungkin seperti itu untuk informasi hari ini, kali ini. Jadi semoga untuk teman-teman semuanya, sahabat Samudra Tahu semuanya yang masih belum memahami kambing bunting, tanda-tanda kambing bunting, secepatnya untuk belajar, secepatnya untuk diteliti kambing Anda semuanya, dipahami, benar-benar dicek benar-benar. Jangan sampai Anda semuanya tidak memahami kambing bunting. Jangan sampai Anda semuanya tidak memahami kambing birahi. Jangan sampai Anda semuanya salah untuk proses perkawinan. Karena apa? Dari salah satu hal ini kalau Anda tidak bisa mengatasinya, kalau Anda semuanya tidak bisa mempelajarinya dengan benar, saya yakin Anda semuanya ke depan pasti gagal panen. Karena tidak ada cempe yang bakal lahir. Itu harus benar diingat. Jadi percuma saja Anda membeli kambing bagus, percuma saja Anda membeli kambing mahal, bila mana Anda semuanya tidak memahami kambing birahi, tidak bisa memahami kambing bunting, tidak bisa memahami proses perkawinan. Jadi percuma saja. Alias apa? Nanti ke depan Anda rawat 5 bulan, 10 bulan, 1 tahun kambing Anda tidak bunting-bunting, ya jelas Anda pasti bilangnya tidak suka alias dijual. Kalaupun dijual yang jelas hasilnya pasti bisa rugi. Itu yang mungkin sering sekali saya praktekkan. Jadi semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etawa luar biasa, pokoknya yakin ora mung jare.